Karena banyak yang request, sekarang waktunya Bang Nat untuk menganalisis statistik siapa yang lebih kuat antara Boboiboy Sorry versus Boboiboy Sopan. Dan Nat tidak akan memihak elemental manapun karena Nat akan membuat penilaian seobjektif mungkin dengan melihat data-data yang sudah Nat kumpulkan sebelumnya. Dan apapun hasilnya, nanti ini hanya jadi pendapat Nat. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak. Oke? Jadi, biar gak penasaran, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Musim 2 episode 9 terbaru, Boboiboy Sorry versus Boboiboy Sopan. Let's check this out. Yeay! Ronde 1, Elemental Penyusun. Seperti yang kita tahu, fusion elemental itu merupakan cara baru yang ditemukan oleh Boboiboy untuk menciptakan elemental baru dengan cara menggabungkan dua elemental dasar menjadi satu elemental baru yang memiliki kemampuan unik. Nah, dalam kasus Boboiboy Supra dan Boboiboy Sopan, kedua elemental fusion ini tersusun dari satu elemental yang sama, yaitu elemental solar, sama dengan Boboiboy Sorry juga. Yang dimana elemental solar adalah elemental terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Hal ini bukan tanpa alasan. Itu karena Boboiboy Solar memiliki attack dan speed yang balance, yang membuatnya pantas disebut sebagai elemental terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Untuk Boboiboy Sorry terdiri dari kuasa elemental solar dan elemental duri, yang dimana seperti yang kalian tahu, jika kuasa elemental duri adalah elemental yang bertipe support, Boboiboy Duri itu lebih ke tipe pasif dalam pertarungan karena perannya itu lebih ke supporting team yang bergerak untuk menahan pergerakan musuh. Dan dari segi damage pun, kekuatan Boboiboy Duri masih berada di bawah elemental yang lain. Bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai elemental terlemah di antara elemental yang lain. Namun di balik kelemahannya, ada keimut yang dimiliki oleh Boboiboy Duri. Bahkan Boboiboy Duri itu merupakan elemental terimut yang dimiliki oleh Boboiboy. Sedangkan untuk Boboiboy Sopan terdiri dari kuasa elemental solar dan elemental taufan, yang dimana seperti yang kalian tahu, kuasa elemental taufan adalah elemental yang bertipe support. Namun Boboiboy Sopan itu lebih balance dalam segala aspek antara attack, speed, power, dan defense-nya. Namun dikarenakan Sopan ini balance dari berbagai sisi, hal inilah yang membuat Boboiboy Sopan tidak memiliki skill yang cukup menonjol karena kekuatannya yang seimbang. Cukup sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Tapi untuk pemenang ronde pertama adalah Boboiboy Sopan. Alasannya, teknik Boboiboy Taufan lebih banyak dibandingkan Boboiboy Duri. Ronde 2, Speed. Seperti yang kita tahu, kecepatan merupakan salah satu kunci untuk bertarung, sehingga kita akan menilai kecepatan kedua fusion ini. Boboiboy Sorry terasa tidak secepat Boboiboy Supra. Ya, walaupun mereka sama-sama fusion dari elemental solar yang cepat, tapi durabilitas yang dimiliki Boboiboy Sorry itu malah rendah. Hal ini terbukti dari Boboiboy Sorry yang justru tidak melakukan lompatan cahaya, yang malah dia itu lari di atas Alpha Jumbossaur, yang hal itu membuat pergerakannya terbilang lambat lah. Sedangkan Boboiboy Sopan punya fleksibilitas unik saat bertarung, yang dimana Boboiboy Sopan ini punya kemampuan yang menyebalkan karena dia bisa bergerak di dalam waktu, yaitu menggunakan gerakan cahaya, yang dimana Boboiboy Sopan bisa melakukan 3 kali serangan dalam waktu 1 detik. Sehingga hal ini menjadi keunggulan Boboiboy Sopan yang tidak dimiliki oleh fusion elemental yang lain. Dan ini GG parah sih. Ini mah udah jelas banget kelihatan untuk pemenang ronde kedua adalah Boboiboy Sopan. Alasannya, Boboiboy Sopan itu bisa berjalan dalam waktu. Lah, Boboiboy Sorry bisanya jalan kaki. Ronde 3, Attack. Seperti yang kita tahu, serangan merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk bertarung, sehingga kita akan menilai kekuatan serangan yang dihasilkan kedua fusion ini. Untuk Boboiboy Sorry juga memiliki tipe yang sama seperti Boboiboy Supra, yaitu petarung jarak dekat dan jarak jauh. Untuk skill bertarung Boboiboy Sorry, yaitu memiliki skill bertarung yang cukup unik. Itu karena skill-skillnya itu lebih ke tipe serangan AOE atau Area of Effect, seperti hempasan durian Sorry, lilitan durian Sorry, bahkan sampai ke serangan bunga mekar berduri. Semua tipe serangannya
lebih cocok untuk menyerang pasukan besar. Sedangkan untuk Boboiboy Sopan, seperti yang kalian tahu, merupakan tipe petarung jarak dekat. Selain itu, Boboiboy Sopan juga memiliki dua skill, yaitu skill bacot dan skill bacok. Namun dalam mode bacok, Boboiboy mengandalkan bela diri, silat yang pernah diajarkan oleh Hangkasa, dengan jenis serangannya yang juga bersifat area of effect, seperti pusaran taupan solar, letupan cahaya, serangan kris sopan, dan semua jenis serangan yang lainnya yang bisa menyerang lawannya lebih dari satu objek. Cukup sulit menentukan mana yang lebih kuat, tapi untuk pemenang ronde ketiga adalah Boboiboy Sori. Alasannya, Boboiboy Sori punya jarak jangkauan serangan yang jauh lebih luas dan lebih jauh. Ronde 4, Weapon. Seperti yang kalian tahu, jika senjata merupakan salah satu elemen pendukung dalam sebuah pertarungan, jadi kita akan nilai senjata siapa yang jauh lebih kuat. Boboiboy Sori menggunakan Durian Sori sebagai senjata jarak dekatnya. Ya, walaupun kemampuan explosionnya dihilangkan, tapi Durian Sori tetap bisa mengubah ukuran duriannya menjadi lebih besar untuk menambah damage serangannya. Dan jangan lupakan lilitan Durian Sori yang mengerikan, karena satu kali gesek aja itu objek yang dilawannya langsung putus dong. Serem banget. Apalagi ada bunga mekar berduri yang dimana bunganya bisa mengempaskan burst damage yang sangat besar dengan jarak jangkauan yang jauh lebih luas, yang sanggup menumbangkan Alpha Jumbosaur. Sedangkan Boboiboy Sopan menggunakan kris kipas sopan sebagai senjata jarak dekatnya, yang dimana kemampuan senjatanya ini sangatlah unik. Itu karena dalam mode bacot, Boboiboy Sopan menggunakan kipas sopan untuk menenangkan makhluk hidup yang terkena hembusan angin kipasnya, sehingga mereka akan mudah untuk diajak bicara. Sedangkan dalam mode bacok, kris sopannya Boboiboy Sopan gunakan untuk menambah damage serangan jarak dekatnya, sehingga menjadi jauh lebih kuat. Jadi, kita lihat dari special ability yang dimiliki kedua senjatanya, pemenang ronde keempat adalah Boboiboy Sopan. Alasannya, senjata Boboiboy Sopan punya ability yang lebih bervariasi. Ronde kelima, kesimpulan. Mengingat keempat ronde kita pertimbangkan antara elemental, speed, attack, dan weapon, kita simpulkan jika ini adalah kemenangan telak bagi Boboiboy Sopan yang jauh lebih kuat daripada Boboiboy Sori. Alasannya, pasif Boboiboy Sopan yang gak ada obat, bisa memanipulasi emosi seseorang, bisa berjalan di dalam waktu, gak kurang GG gimana lagi coba. Tapi bukan berarti Boboiboy Sori itu lemah, hanya saja Boboiboy Sopan lebih unggul. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!